seseorang puasa itu, apakah dia emang benar-benar menjaga hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang yang puasa atau tidak? Wal kadhiminal ghaidh, artinya orang yang berpuasa selesai puasa dia disebut puasanya sukses. Orang-orang yang bisa menahan diri dari amarah, jadi sudah dilatih puasa. DND, diskusi interaktif dan inovatif PAI. Wow, mantap. Jadi untuk sukses PAI khususnya di bulan Ramadan ini adalah momen sangat bagus sekali ketika pendidikan agama Islam selama hampir 10 bulan ya. Ini lebih tepat sekali bahwa dengan puasa Ramadan ini bagian dari siswa dan siswi ini untuk mempraktekkan secara totalitas dengan ibadah berupa puasa Ramadan sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam, bahwa tujuan pendidikan agama Islam yang pertama adalah untuk mewujudkan kecerdasan spiritual agama, dan yang kedua bahwa pendidikan agama Islam diantaranya untuk melatih, menanamkan etika moral, akhlak, adab, dan diantaranya lagi tujuan pendidikan agama Islam untuk mengajari sosial dan juga bersosial di masyarakat, khususnya mensyariatkan agama Islam. Dan tepat sekali untuk momen bulan suci Ramadan bagi siswa-siswi kami, khususnya dari SMK atau SMA, kami untuk mensukseskan secara maksimal keberhasilan anak-anak kami di dalam meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, kami biasanya mengadakan diantaranya adalah pesantren kilat Pak Agung tadi, atau pondok Ramadan, yang mana pondok Ramadan atau pesantren kilat ini ada beberapa tipe ya. Ada tipe A yang sering disebut dengan tipe intensif. Jadi pondok Ramadan atau pesantren kilat adalah kegiatan intensif keagamaan yang ada di sekolah, yang mana tipe A ini biasanya siswa dan siswi diperintahkan untuk menginap 1-3 hari atau seminggu. Mereka belajar seperti berada di pondok pesantren, mulai dari kajian keagamaan, usul fikih, tauhid, dan lain sebagainya. Dan juga ada tadarus bersama, buka bersama, sholat taraweh berjamaah, ada kurma, kuliah Ramadan, ada kuliah subuh, kuliah asar, semuanya ada di kegiatan tipe A, yaitu siswa dan siswi diajarkan untuk lebih fokus mempelajari agama sekaligus mempraktikkan ibadahnya. Adapun tipe yang kedua untuk mensukseskan anak-anak siswa-siswi ini dalam memahami sekaligus mengisi kegiatan Ramadan untuk meningkatkan keilmuan agamanya sekaligus meningkatkan ibadahnya, tipe yang kedua biasanya dilaksanakan 3 atau sampai 5 hari berada di kelas masing-masing dengan fokus dalam KBM 1 hari itu khusus tentang keagamaan. Tidak menginap ya?
tidak menginap. Ini tipe B. Untuk tipe yang C, ini biasanya siswa dikumpulkan di satu majelis atau di masjid atau di aula atau di masjid masyarakat umum, sehingga semuanya digabungkan. Ini siswa diajak untuk sholat duha, sholat duhur berjamaah, tadarus, dan mungkin ditutup dengan buka bersama, tapi tempatnya di masjid atau di aula. Itu yang bisa dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, khususnya dari kami MGMP SMK, dan mungkin juga dari beliau MGMP SMA. Pastinya sama kegiatan-kegiatan, ada yang pakai tipe A, tipe B, dan tipe C. Menyesuaikan dari kebijakan sekolah masing-masing. Menyesuaikan dari kebijaksanaan sekolah masing-masing, karena berkaitan dengan waktu dan lain sebagainya. Iya. Tentu pertimbangan utama dari guru PAI ya, selaku komandan kegiatan keagamaan di sekolah gitu tuh. Kiainya di sekolah. Betul. Iya. Seperti itu, luar Pak. biasa ya. Jadi intinya seperti kegiatan selama bulan Ramadan itu kita memfasilitasi anak-anak ya, kegiatan yang mensupport kesuksesan berpuasa anak-anak gitu ya. Dan sampai ini kadang-kadang jangan sampai salah persepsi bahwa jam pelajaran bulan Ramadan kan dikurangi ya, pulang lebih cepat. Itu bukan berarti masuknya lebih lambat, itu bukan berarti kasihan karena kondisinya lapar kan. Tapi tujuannya adalah untuk memperbanyak waktu beribadah selama bulan Ramadan ini. Nah, waktunya mumpung dilipat gandakan pahala ya. Bahkan itu kan kalau wahtisaban itu artinya kan menghitung-hitung ya. Jadi iya, ihtisab itu iya, maksudnya penuh perhitungan tuh, eman-eman gitu. Selama bulan Ramadan orang tadarus itu eman-eman gitu. Dihitung-hitung pahalanya. Itu nggak masalah ya tadi ya. Kalau perhitungannya dengan Allah nggak masalah itu. Ikhlas itu kan tidak tanpa pamrih. Pamrihnya hanya Allah saja dari perhitungannya. Mumpung Allah melipat gandakan pahala gitu. Jadi ini luar biasa. Dan memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah dan terkait erat dengan Al-Quran juga ya, turunnya Al-Quran ya. Nah, justru mengapa puasa, kalau surat Al-Baqarah 185 itu mengapa puasa di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran kan gitu ya. Maka dipilih sebagai bulan untuk berpuasanya umat Islam. Dan tidak hanya Al-Quran saja. Iya. Semua kitab-kitab Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Wah, Masya Allah. Nah, ini yang kita hadapi anak-anak sekarang itu kan istilahnya generasi yang berbeda ya, generasi Z lah, generasi TikTok, generasi Alpha yang memang punya karakteristik yang berbeda dengan kita dulu ya. Karena generasi yang serba mudah, serba mendapatkan kemudahan. Ini kan jenengan yang menghadapi anak-anak tiap hari ya. Itu puasanya generasi Z dengan itu gimana, beda apa enggak? Merasa berat apa enggak anak-anak ini? Terus iya, yang dirasakan gimana, dan mungkin apa ya solusi strategi yang jenengan ini? Ya, kalau berbicara sejarah ya, Rasulullah sendiri banyak melakukan peperangan juga pas bulan puasa ya. Iya. Tetapi memang satu sisi fenomena sekarang ketika
pembelajaran dilaksanakan pada bulan puasa itu memang tidak bisa dipungkiri. Pengaruhnya besar juga. Kenapa besar? Jadi di Indonesia itu kan makan biasa sehari 3 kali. Biasa makannya mereka itu jam 6. Nah sekarang dimajukan sebelum jam 4 ya, jam 3. Berarti kan sudah, sementara kalau secara biologi teorinya makan di perut itu akan terurai kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nah itu berarti jam 7-8 itu posisi perut itu sudah mulai kosong. Nah dampaknya apa? Ya mungkin ini inisiatifnya pemerintah ya, memang ada seolah-olah ada pemakluman ketika anak perutnya kosong juga kan dampaknya ya tadi terlihat lemes, terlihat kurang semangat. Tapi satu sisi memang disitulah memang latihannya sebenarnya, meskipun kenyataannya memang secara mayoritas siswa terlihat memang lebih berat ketika proses belajar mengajar itu dilaksanakan pada bulan puasa. Cepat capek mungkin, cepat lelah, cepat capek, apalagi bahasa orang disuruh mikir kan jelas membutuhkan banyak energi. Jadi emang harapannya sih tetap semangat. Proses belajar mengajar itu harapannya. Kalau karakteristiknya beda nggak? Kalau anak sekarang itu kan generasi Z yang mana serba dimudahkan ya. Itu biasanya daya juangnya itu kalau kita dulu santai tapi gitu ya. Keinginannya terpenuhi. Itu berusaha khatam sebanyak-banyaknya. Karena eman-eman ya. Gitu dulu ya kita muda. Nah, sekarang anak-anak itu masih seperti itu apa enggak? Kayaknya memang sekarang agak beda ya. Iya, beda. Kalau sekarang itu mungkin yang ada adalah gimana caranya bisa melewati sehari puasa tidak begitu capek. Ya zaman sekarang serba game online itu gini. Jadi dia bisa lepas dari HP ya. Dari situ mereka mungkin mengalihkan rasa laparnya itu dengan bermain HP. Iya. Kalau dulu mungkin tidur ya. Mengalihkan rasa laparnya gitu ya. Kalau sekarang kayaknya lebih keinginan untuk bermain HP-nya itu meningkat sehingga ketika mungkin di sekolah saya pun ketika diajak berpikir keras itu memang agak berat. Agak berat ketika memahami pembelajaran. Makanya mungkin itu khusus bulan puasa saja apa secara umum? Itu bulan puasa. Sebenarnya mungkin tetap berbeda, tetapi memang dalam bulan puasa lebih terlihat capeknya, seperti itu memang. Lebih terlihat capeknya. Seperti itu mungkin kalau untuk SMA. Menambahkan terkait anak-anak gimana sekarang ini menghadapi generasi yang berbeda lah dengan kita dulu ya. Khususnya dalam konteks puasa ini. Dan merasakan ada perubahan apa enggak nih? Jadi yang jelas ada perbedaan sangat mendasar ya. Namun kita selaku guru sekaligus pembimbing sekaligus pembina tidak bosan-bosannya untuk supaya anak-anak tetap semangat di dalam menjalankan puasa Ramadan sekaligus belajar walaupun zamannya sudah berubah tapi kita selaku pendidik khususnya guru agama kita arahkan terus semangat, namun hasil dan lain sebagainya ya kita kembalikan ke siswa masing-masing dan orang tua seperti itu. Baik, dengan berbagai kegiatan yang ada di sekolah ya, rata-rata berarti menyelenggarakan pesantren Ramadan. Iya. Ramadan hampir itu, semua. Alhamdulillah kita juga kemarin MOU dengan
FKDT ya. FKDT atau Himas. Nah, komunikasi diniyah takmiliyah Kabupaten Diniyah. Brebes. Jadi bagi sekolah-sekolah ya kita, bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan asatid ya, karena kan terutama yang sekolah besar, yang sekolah umum, kalau jangan kan di sekolah yayasan Islam ya asatidnya banyak ya. Kalau sekolah Sama sekolah saja. umum yang Belajar. negeri kayak Pak Flor itu kan guru PAI-nya terbatas dengan muridnya banyak, barangkali membutuhkan asatid untuk pesantren Ramadan, itu bisa gitu, bekerja sama dengan FKDT ya, FKDT. BND, diskusi interaktif dan inovasi PAI. Wow, mantap!